Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan, kita meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus juga menguasai kami, setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Kami berdoa untuk para lektor yang akan membacakan sabda Tuhan, kantoria yang juga akan mendaraskan sabda Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan permenungan akan sabda Tuhan. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang betul-betul menguasai kami, menolong kami supaya kami bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Engkau layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, bersabdalah, karena setiap kami siap mendengarkan Tuhan bicara. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Zakaria 9 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku, dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setia
Bacaan kedua dari surat Roma pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku didapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, kemudian dilanjutkan pada ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-25 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, para pemirsa YKB yang kami cintai. Salam dari kami, saya Pendeta Adon Syukmana yang saat ini melayani di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungi bersama sebuah tema yang cukup menarik, yaitu menghidupi Allah yang berkarya. Bapak Ibu, di tempat saya tinggal di saat ini di Purwokerto ini ada sebuah istilah jarkoni. Istilah itu adalah sebuah singkatan iso ujar ora iso ngelakoni. Bisa berkata tetapi tidak bisa menjalankannya. Biasanya ada yang lebih lengkap lagi, jarkoni, gajah dibelangkoni. Gimana cara ngebelangkonin gajah? Ya cuma bisa ngomong doang, gajah dibelangkoni, tapi membelangkoni gajah ya enggak ada yang bisa. Kita bisa membicarakan hal-hal yang baik. Kita bisa mengucapkan hal-hal yang benar. Tapi untuk melakukan hal yang baik dan yang benar itu ternyata tidak bisa untuk kita lakukan. Malah kadang-kadang yang justru kita lakukan adalah sebaliknya, yang jahat, yang tidak menyenangkan, yang tidak benar. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar ketika Bapak Ibu mendengar istilah NATO, no action talk only. Gak ada tindakannya, cuma ngomong tok, cuma bicara tok. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang jarkoni atau orang-orang yang NATO ini? Kita harus berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tentu rasanya sebel ya, rasanya kesel, rasanya mangkel begitu. Kamu sudah tahu apa yang benar, kamu sudah ngerti mana yang tepat, mana yang baik, mana yang indah. Tapi kok malah kamu tidak melakukan hal yang seperti itu. Yang kamu tahu itu, yang kamu katakan itu, malah justru kamu melakukan yang sebaliknya. Malah kamu justru melakukan yang tidak benar. Malah kamu justru melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak tepat, tidak indah. Apa sih sebetulnya maunya kamu itu ya? Orang-orang yang ngerti tahu yang benar seperti apa, tapi justru malah tidak melakukan yang benar. Apa sih maunya kamu gitu? Nah Bapak Ibu, mungkin kita sebel ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi persoalannya adalah, bukankah hal-hal seperti ini juga dilakukan oleh kita? Bukankah kita itu sudah tahu apa yang benar, apa yang tepat, apa yang indah? Sudah ngerti dari kecil kita dididik oleh orang tua kita. Setiap minggu kita mendengarkan firman, mana yang berkenan di hati Tuhan. Kita udah ngerti apa yang benar, yang baik. Tetapi coba bayangkan, setiap hari kita lakukan apa? Yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita melakukan yang tidak baik, kita melakukan yang tidak benar. Bapak Ibu, setiap hari Minggu kita ke gereja. Bahkan beberapa gereja itu sampai kebaktiannya tuh sampai membludak begitu. Pengunjung kebaktiannya membludak. Gereja sampai over kapasitas. Kapasitasnya sudah sangat berlebihan, sudah sangat melampaui kapasitas. Apalagi kalau seandainya yang khotbah itu adalah pendeta-pendeta yang viral, pendeta-pendeta yang terkenal, yang di YouTube sudah sangat banyak yang melihat gitu ya. Pasti sekali dibanjiri oleh banyak orang. Banyak orang berbondong-bondong datang ke sana. Coba Ibu bayangkan bahwa setiap hari Minggu itu orang ke gereja, orang Kristen ke gereja. Mungkin di Indonesia, mungkin ada jutaan loh orang Kristen di Indonesia yang kemudian datang beribadah pada hari Minggu, datang mendengarkan firman Tuhan. Tapi
Dari jutaan orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu, kenapa kok kehidupan kita tidak ada yang berubah? Kenapa tidak ada perubahan dalam hidup kita? Bahkan ironisnya, beberapa tindakan kejahatan, beberapa tindakan yang tidak baik, tidak benar itu justru dilakukan oleh kita yang mengaku bahwa kita itu adalah pengikut Kristus. Lebih-lebih lagi, malah lebih ironis lagi, justru tindakan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak tepat itu dilakukan oleh pengurus gereja, oleh penatua, oleh pendeta. Apakah mereka itu tidak ngerti yang baik, tidak ngerti yang benar? Tahu. Tapi coba kita lihat, banyak yang justru terjadi yang sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah juga yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Banyak orang yang berbondong-bondong kemudian pergi ke tempat yang jarang dikunjungi oleh orang pada waktu itu, yaitu padang gurun. Bayangkan, banyak orang mengunjungi, banyak orang berbondong-bondong datang ke padang gurun. Lah mau apa? Ngapain orang-orang itu kemudian datang ke padang gurun? Ya betul. Kalau kita baca dalam Injil Matius tadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menerangkan di ayat yang ke-9 Tuhan berkata demikian. Matius 11 ayat 9 versi bahasa Indonesia masa kini. Jadi mengapa kalian pergi ke padang gurun? Untuk melihat seorang nabikah? Benar. Malah lebih dari seorang nabi. Nabi yang dimaksud tentu kita tahu, karena konteksnya pada saat itu adalah Tuhan Yesus sedang membicarakan Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang datang untuk melihat Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan khotbahnya. Banyak orang yang datang untuk merindukan teguran yang keluar dari mulutnya, melihat apa yang dia lakukan. Banyak orang yang suka mendengar, suka melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Namun pertanyaannya adalah, apakah kemudian orang-orang yang suka melihat, suka mendengar apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis lalu pulang dan kemudian membawa dampak perubahan dalam kehidupannya hari lepas hari? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan bukan hanya perkataan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mengatakan perkataan Tuhan Yesus sendiri pun tidak mereka dengar, tidak mengubah kehidupan mereka. Matius 11 ayat 18 sampai 19 versi bahasa Indonesia masa kini tertulis demikian. Yohanes datang, ia berpuasa dan tidak minum anggur. Dan orang-orang berkata, ia kemasukan setan. Sekarang anak manusia datang, ia makan dan minum. Lalu orang-orang berkata, lihat orang itu, rakus, pemabuk, kawan penagih pajak, dan kawan orang berdosa. Jadi siapa yang didengar? Mereka datang, mereka kepingin melihat Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan yang benar, yang indah, mereka pulang dan mengatakan, wah orang itu mabuk. Ya terus buat apa? Buat apa datang berbondong-bondong untuk kemudian melihat, menyaksikan, mendengar Yohanes Pembaptis? Sekarang Yohanes Pembaptis digantikan oleh Tuhan Yesus. Karena tugas dari Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalannya Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan Yesus, sekarang anak manusia datang, dia juga makan, dia juga minum, tidak seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian justru malah dikatakan, wah orang ini rakus, wah orang ini pemabuk, wah orang ini penagih pajak begitu. Kawan orang berdosa. Lah terus untuk apa mereka datang untuk mendengarkan perkataan itu? Kalau tidak kemudian ada perubahan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa orang Israel melakukan hal itu? Berbondong-bondong datang untuk melihat Yohanes Pembaptis, untuk mendengarkan Tuhan Yesus,
pulang tak berdampak apapun. Kenapa kita yang hidup zaman sekarang suka sekali berbondong-bondong pergi ke KKR, pergi datang ke gereja, ibadah tiap minggu bersama dengan keluarga, tapi pulang jangankan sampai di rumah, sampai di lapangan parkir pun mungkin tidak ada yang berubah, kita marah-marah. Terus kemana semua yang kita dengar? Kenapa menguap begitu saja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kedua kita melihat bahwa ternyata yang mengalami hal ini bukan cuma kita, bukan cuma orang Israel, tetapi apa yang dialami oleh orang Israel, apa yang dialami oleh kita juga dialami oleh Rasul Paulus. Dalam kitab Roma 7 ayat 15 versi bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan demikian. Sebab saya sendiri tidak mengerti perbuatan saya. Hal-hal yang saya ingin lakukan itu tidak saya lakukan. Tetapi hal-hal yang saya benci itu malah yang saya lakukan. Bapak Ibu, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata Paulus pun juga melakukan hal yang buruk. Padahal ia tahu bahwa itu tidak benar. Bahkan dikatakan bukan cuma sekedar dia tahu bahwa itu tidak benar, tapi perbuatan yang buruk itu dia benci. Tetapi anehnya, dia tahu itu tidak benar, dia tahu dia benci perbuatan itu, tapi justru itu yang dia lakukan. Seolah Paulus tidak memiliki kekuatan untuk melawan agar apa yang dia benci itu tidak dilakukan. Lebih lanjut, Paulus menjelaskan demikian. Roma 7 ayat 18 sampai 20 versi bahasa Indonesia masa kini. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan, sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Bapak Ibu, menariknya ketika Paulus mengatakan manusia, dia menunjuk dirinya. Kata manusia yang digunakan oleh Paulus adalah sarx, yaitu daging yang telah jatuh dalam dosa, daging yang dibelenggu oleh dosa. Maka tidak heran, apapun yang dilakukan di dalam dosa, apapun yang dilakukan dalam belenggu dosa itu adalah dosa. Kelihatannya kita melakukan sesuatu yang baik, kelihatannya kita melakukan hal yang baik, tapi ternyata karena kita dibelenggu oleh dosa, maka yang kelihatannya benar, yang kelihatannya tepat, yang kelihatannya baik, justru sebetulnya yang kita lakukan tidak benar, tidak baik, tidak tepat. Salah satu contoh, saya pernah mendengarkan anekdot sebuah perkumpulan doa. Ini sebuah ilustrasi, bukan saya sedang menceritakan sebuah kenyataan saya pernah berjumpa dengan persekutuan doa ini. Tidak, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Ilustrasi tentang sebuah perkumpulan doa. Tujuannya baik bukan? Berkumpul untuk berdoa dan mendoakan. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa, mereka menginventaris apa yang mau akan didoakan. Salah satu orang berkata, tolong itu didoakan. Itu si ibu B itu keluarganya sedang ada dalam pergumulan. Lalu yang lain menyaut,
Oh ya pancen. Kae sing ibu B kae ya jane keluargane. Duh, sengsara temen. Lah, kenapa sih? Wah itu loh. Yang ibu B itu ya suaminya selingkuh, anaknya narkoba. Loh, kok kasihan sekali. Ya. Lah itu masalahnya si ibu B-nya juga terlalu sibuk sih. Melayani di luar, di gereja, sering gak pulang. Jadi anaknya gak keopen, gak keurus. Bojone juga gak keopen, suaminya juga gak keopen, gak keurus. Jadi gak heran kalau kayak begitulah jadinya keluarganya. Ini sebetulnya mau berdoa atau mau gosip. Kelihatannya tadinya awalnya baik. Mau mendoakan si ibu B. Tapi ketika kita dibelenggu oleh dosa, perbuatan yang tadinya kelihatannya baik, tapi justru yang kita lakukan tidak baik, tidak benar. Bapak Ibu, saya mengistilahkan apa yang terjadi pada Paulus kita dan juga orang Israel. Ngerti yang baik, ngerti yang benar, tetapi justru melakukan yang tidak baik, yang tidak benar karena dibelenggu oleh dosa. Saya mengistilahkannya itu dengan sebutan gravitasi dosa. Istilahnya seperti ini. Pura-puranya ini adalah kita. Ini manusia. Sharks, diri kita yang dibelenggu oleh dosa, diikat oleh kuasa dosa. Lalu apa yang terjadi ketika manusia ini berupaya untuk tidak melakukan dosa? Ketika manusia ini berupaya untuk lepas dari dosa, yang terjadi dia akan jatuh lagi di dalam dosa. Dia berupaya untuk melakukan hal yang baik sebaik-baiknya supaya dia lepas dari dosa. Semakin dia berupaya untuk melakukan yang baik, tapi justru semakin jatuh lebih keras. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Apa yang baik yang ingin saya lakukan, justru yang buruk yang saya lakukan, justru yang jahat yang saya lakukan. Tidak pernah bisa lepas, tidak pernah bisa putus. Kita semakin jauh jatuh dan semakin membuat kita menyerah untuk melakukan hal yang baik. Menyerah untuk melakukan hal yang benar. Kita lelah, kita capek. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita lupa siapa jati diri kita sebenarnya. Perlahan namun pasti dosa menguasai hidup kita. Dosa menyeret kita pada kematian, pada kehancuran. Itulah yang membuat Paulus frustrasi luar biasa. Bagaimana mungkin saya bisa lepas dari cengkeraman dosa ini? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, yang baik itu yang kita lakukan? Dalam frustrasinya itu Bapak Ibu, Paulus berteriak dalam Roma 7 ayat 24 mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, dari tubuh kematian ini? Aku manusia celaka." Bapak Ibu, tidak ada harapan. Ketika kita berbuat baik tapi kita dicengkram oleh belenggu dosa, maka apapun yang kita lakukan di dalam dosa adalah dosa. Tetapi ada sebuah kabar sukacita. Ada sebuah kabar gembira. Gravitasi dosa ini bisa berakhir. Gravitasi dosa ini bisa putus, bisa selesai. Paulus mengatakan selanjutnya dalam Roma 7 ayat 24 versi bahasa Indonesia masa kini, Paulus mengatakan demikian. Syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berupaya dan jatuh lagi, berupaya dan jatuh lagi, syukur kepada Allah kita diselamatkan.
oleh Yesus Kristus. Kita ditangkap oleh kasih Allah itu. Sehingga kita tidak lagi menjadi tawanan dosa. Kita ditangkap oleh karunia Allah itu, anugerah Allah itu. Akhir dari gravitasi dosa ini adalah ketika kita mau menyerahkan diri kita dalam anugerah keselamatan Yesus Kristus. Karya keselamatan Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus inilah kita dapat kembali mengingat siapa kita. Yaitu kita adalah umat yang telah ditebus dalam pengorbanan Tuhan Yesus melalui darahnya, melalui kematiannya. Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus ini kita bukan hanya sekedar mengenal, oh ini toh yang baik, oh ini toh yang benar, oh begini toh yang indah. Bukan hanya cuma sekedar mengenal itu, tetapi kita dimampukan, diberikan kekuatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang besar. Tindakan-tindakan yang membuat kita juga bisa melakukan karya Allah yang nyata dalam kehidupan ini. Karya Yesus Kristus bukan saja membebaskan kita dari belenggu dosa, tapi membuat kita dapat hidup dan menghidupkan karya Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada seorang perempuan datang kepada seorang pendeta. Tadinya dia belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dia datang kepada seorang pendeta dan dia berkata, "Pak Pendeta, saya ingin sekali untuk menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Saya orang yang jahat, Pak Pendeta. Saya mempunyai latar belakang yang tidak baik. Tapi sekarang saya ingin mengikuti Tuhan Yesus. Saya mau menjadi orang Kristen. Apakah Pak Pendeta bisa membaptis saya?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendeta ini berkata, "Apakah kamu sudah kenal, betul-betul kenal siapa Tuhan Yesus itu?" Sang perempuan mengatakan, "Oh iya Pak Pendeta, saya kenal betul, saya tahu betul." Lalu Pak Pendeta ini mulai bertanya, "Kamu tahu kapan Tuhan Yesus lahir?" Perempuan ini diam. "Tidak tahu Pak Pendeta." "Di mana Tuhan Yesus lahir kamu tahu?" "Enggak tahu Pak." "Orang tuanya siapa namanya? Tahu enggak?" "Wah, enggak tahu juga ya Pak." "Oke deh, kalau begitu begini. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan kamu? Apakah kamu tahu?" "Aduh, saya juga enggak tahu." Dipancing, pendetanya mancing. "Itu loh, gimana cara Tuhan Yesus mati? Itu yang menyelamatkan kamu. Kematian Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kamu. Gimana coba caranya Tuhan Yesus mati?" "Enggak tahu juga ya Pak Pendeta." Lalu kemudian Pak Pendeta ini ngomong, "Kamu katanya kenal sama Tuhan Yesus. Tapi ditanya lahir di mana? Orang tuanya siapa? Matinya bagaimana? Cara Tuhan Yesus menyelamatkan kamu kayak seperti apa? Semua kamu bilang gak tahu. Lah terus gimana? Kayak gitu kok kamu mau mengikut Tuhan Yesus, kenal aja enggak?" Perempuan ini menunduk dan tiba-tiba dia meneteskan air mata. Dia berkata, "Pak Pendeta, betul. Saya tidak kenal Tuhan Yesus. Saya tidak tahu di mana dia dilahirkan, siapa orang tuanya, di mana dia mati, bagaimana dia mati. Bahkan saya tidak tahu bagaimana dia menyelamatkan saya.
Tapi sejak saya mendengarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui khotbah, melalui pujian, hati saya tentram. Yang saya tahu Pak Pendeta, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya tidak lagi punya dendam pada siapapun. Saya tidak lagi hidup dalam kehidupan kelam saya. Dan saya memutuskan untuk meninggalkan semua kehidupan lama saya. Apakah saya masih diperkenankan, masih dilayakkan untuk menerima Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus? Apakah saya boleh dibaptis? Pendeta ini mengatakan, kamu telah mengenal yang sesungguhnya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak tahu ketika kita menjadi orang Kristen? Siapa yang tidak tahu semua informasi tentang Tuhan Yesus? Lahir di mana, orang tuanya siapa, matinya bagaimana, bagaimana cara dia menyelamatkan kita. Semua informasi itu kita tahu, semua pengetahuan itu kita tahu. Tapi apa gunanya pengetahuan itu kalau ternyata pengetahuan itu tidak mengubah kehidupan kita, dan kita masih membiarkan diri kita dicengkeram oleh kuasa dosa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa karya keselamatan Tuhan, karya Allah itu bukan cuma sekedar untuk kita tahu. Karyanya jauh lebih besar dari itu. Karya Allah itu memampukan kita untuk hidup dan menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Karya Allah itu memampukan kita untuk menghidupi semua kebaikan yang telah dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita hidup dan menghidupi karya Allah dalam kehidupan kita. Amin.